Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Perancangan Sistem Enterprise kelas B. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan progres kami untuk proyek Perancangan Sistem Enterprise menggunakan framework TOGAF 9.2 pada ISEC Universitas Andalas. Untuk anggotanya sendiri, ada saya sendiri, Naufal Abidin Rahman, ada Nadia Deari Hanifah, Najla Nadifa, Azam Mesa Khairani, dan Rania Sofi Malika. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Nadifa. Kepada Nadifa, dipersilakan. Oke, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari proyek yang kami angkat ini. Untuk yang pertama, itu dari segi objek. Objek yang kami ambil ini adalah ISEC Universitas Andalas. Sebelumnya, untuk pengenalan ISEC itu merupakan organisasi non-pemerintah internasional yang telah terafiliasi dengan ECOSOC, DPI, PBB, ICMYO, dan diakui UNESCO. Dan juga ISEC ini terdaftar sebagai non-profit di bawah Undang-Undang Korporasi Non-Profit Kanada, yang dimana ISEC UNAN sendiri tentunya memiliki misi dan struktur yang memfasilitasi pengembangan kepemimpinan mahasiswa melalui pertukaran internasional dan juga proyek sosial. Untuk struktur organisasi ini melibatkan talent management yang nantinya kami mengambil topik mengenai rekrutmen, pengembangan, dan penempatan, lalu finance, governance, legal yang pengelolaan surat menyurat dan juga absensi. Untuk tantangan operasional dan kebutuhan sistem terstruktur, perlu adanya peningkatan efisiensi pengelolaan dari organisasi ini. Pentingnya sistem informasi terintegrasi yang tentunya nanti akan kami memanfaatkan dengan Enterprise Architecture atau EA sebagai solusi dari permasalahan ini. Rancang kerangka kerja untuk menghubungkan strategi dan implementasi dari TI untuk mengintegrasikan kebutuhan bisnis dengan teknologi informasi. Lalu dengan adanya penerapan TOGAF ADM ini, metodologi sistematis melalui 8 fase, dimulai dari preliminary hingga arsitektur change management. Lalu untuk fokus perancangan AI ini untuk ISEC Universitas Andalas yang nantinya untuk mengelola surat menyurat, meningkatkan komunikasi, sistem online recruitment atau OR yang mendukung rekrutmen efektif, sistem absensi piket yang nantinya dengan tujuan efisiensi pengelolaan absensi dari anggota, sehingga nanti hasil bisa didapatkan sesuai dengan yang diharapkan di awal dan meningkatkan efisiensi operasional yang nantinya akan menghasilkan blueprint dari TI sebagai panduan strategis untuk rekrutmen, surat menyurat, dan juga absensi. Oke, berikutnya saya kembalikan kepada pemateri berikutnya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, di mana rumusan masalah pada proyek kami ini yaitu yang pertama, bagaimana mengintegrasikan layanan bisnis dan teknologi informasi melalui bisnis arsitektur untuk menggambarkan proses ISEC UNAN dalam mendapatkan SDM berkualitas guna mendukung kualitas layanan organisasi. Yang kedua yaitu bagaimana menghubungkan bisnis arsitektur dengan information system arsitektur dalam upaya mengembangkan sistem informasi terutama online recruitment pada divisi talent management untuk mendukung pengadaan SDM secara terintegrasi. Yang ketiga yaitu bagaimana menjelaskan informasi sistem arsitektur dengan teknologi arsitektur agar sesuai dengan kebutuhan ISEC UNAN untuk mencapai efisiensi dan efektivitas operasional. Yang keempat yaitu bagaimana merancang roadmap aplikasi untuk mendukung layanan bisnis seperti sistem surat menyurat dan absensi untuk divisi finance, governance, and legal ISEC UNAN serta online recruitment pada divisi talent management. Oke, selanjutnya itu batasan masalah. Jadi terdapat 4 batasan masalah di sini, yaitu yang pertama itu penelitian ini hanya dilakukan pada ISEC di Universitas Andalas saja. Lalu yang kedua itu perancangan enterprise arsitektur dalam penelitian ini menggunakan framework TOGAF. Dan yang ketiga itu perancangan enterprise arsitektur yang menggunakan TOGAF ADM ini hanya mencakup fase preliminary sampai dengan fase arsitektur teknologi. Dan yang terakhir itu sistem yang diusulkan hanya berfokus pada open recruitment untuk divisi talent management serta manajemen surat menyurat dan absensi untuk divisi finance, governance, dan legal. Selanjutnya disampaikan oleh pemateri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan. Di mana di sini tujuan dari proyek kami itu ada 4, yaitu pertama adalah merancang bisnis arsitektur yang dapat mengintegrasikan layanan bisnis dan teknologi informasi di ISEC UNAN dengan fokus pada peningkatan kualitas proses, rekrutmen, dan pengelolaan surat menyurat serta absensi dari anggota.
Nah, selanjutnya adalah mengembangkan information system arsitektur yang mendukung SDM secara terintegrasi melalui online recruitment di divisi talent management, serta memastikan pengelolaan surat menyurat dan absensi yang efisien di divisi finance, governance, dan legal. Lalu yang ketiga adalah menyelaraskan information system arsitektur dengan teknologi arsitektur untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dirancang dapat mendukung efisiensi dan efektivitas operasional di IAS Sekunan ini. Dan yang terakhir tujuannya itu adalah membuat roadmap aplikasi yang mendukung implementasi layanan bisnis seperti sistem surat menyurat, online recruitment, dan juga manajemen inventaris yang akan diterapkan di divisi finance, governance, dan legal, dan juga divisi talent management. Nah, selanjutnya itu manfaat di mana di sini kami membuat 5 manfaat. Yang pertama itu adalah meningkatkan efisiensi operasional di IAS Sekunan melalui perencanaan sistem informasi yang terintegrasi dan mendukung berbagai fungsi bisnis utama seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu adalah rekrutmen, surat menyurat, dan manajemen absensi. Selanjutnya adalah menyediakan panduan strategis dalam bentuk blueprint teknologi informasi yang akan membantu IAS Sekunan dalam mengelola dan mengembangkan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan juga yaitu memastikan tercapainya tujuan jangka panjang. Yang ketiga yaitu manfaatnya adalah mengoptimalkan proses rekrutmen anggota baru melalui pengembangan sistem online rekrutmen yang lebih efisien dan juga terstruktur, serta mendukung divisi talent management dalam mendapatkan SDM yang berkualitas. Selanjutnya itu manfaat yang keempat adalah meningkatkan kualitas komunikasi internal dan eksternal melalui sistem surat menyurat yang lebih baik, dan juga mendukung tugas-tugas administratif di divisi finance, governance, dan juga legal ini. Terakhir itu manfaatnya adalah mendukung pengelolaan inventaris dan absensi anggota dengan sistem manajemen yang lebih terstruktur, jadi memastikan akurasi dan efisiensi dalam proses operasional sehari-hari di IAS Sekunan ini. Baiklah, pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Baik, tadi merupakan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan dan manfaat dari proyek kita. Kemudian adalah landasan teori dari proyek yang akan dijelaskan pertama oleh Nadifa. Nadifa, silakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Perancangan. Nah, di sini dilihat dari definisi perancangan. Menurut KBBI 2008, perancangan adalah proses merancang pemecahan masalah dengan pemikiran yang logis dan juga kreatif. Jadi di sini oleh karena itu perancangan dapat diartikan sebagai hasil dari suatu proses pemecahan masalah yang melibatkan pemikiran logis dan kreatif, di mana proses ini melibatkan beberapa tahap visualisasi yang dapat diwujudkan dalam bentuk gambar, dan juga tahap-tahap tersebut bisa mengeksploitasi beberapa alternatif pemecahan masalah yang efektif dengan mempertimbangkan batasan-batasan tertentu. Hal ini dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang ingin diharapkan agar bisa mencapai hasil yang optimal. Sementara menurut para ahli, yang pertama itu menurut Nathaniel dan Hatta tahun 2009, perancangan adalah aplikasi teknik dan prinsip untuk mendefinisikan secara rinci perangkat, proses, ataupun sistem, yang dimana menurut Rizky 2014, perancangan adalah proses mendefinisikan sesuatu dengan menggunakan teknik yang beragam. Ini melibatkan deskripsi tentang arsitektur, detail komponen, keterbatasan yang akan dihadapi dalam proses pengerjaannya. Sementara menurut Subhan 2012, perancangan adalah pengembangan spesifikasi baru berdasarkan hasil analisis sistem. Nah, dari beberapa pandangan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa perancangan itu dapat diartikan sebagai tahapan setelah analisis sistem dengan tujuan menghasilkan rancangan yang memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan selama tahap analisis. Sementara untuk proses perancangan itu tahapan setelah analisis sistem dengan tujuan menghasilkan rancangan yang memenuhi kebutuhan dari tahap analisis. Elemen kunci dalam perancangan, visualisasi dan gambar kerja, pemikiran logis dan kreatif untuk solusi efektif, pendekatan sistematis melalui berbagai teknik dan juga prinsip. Berikutnya itu ada tahapan perancangan sistem menurut Mahdina 2011.
Yang pertama itu perancangan output, di mana memastikan output itu memudahkan pengguna dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, perancangan input, di mana tujuannya itu untuk efisiensi biaya, akurasi tinggi, dan kemudahan pemasukan data bagi pengguna. Yang ketiga, perancangan proses sistem, di mana tujuannya itu untuk menjaga kelancaran proses data, menghasilkan informasi akurat, dan mengawasi jalannya sistem. Yang keempat, perancangan database, di mana mengintegrasikan data yang saling berhubungan dalam sistem informasi yang efisien. Yang kelima, perancangan kontrol untuk memastikan sistem andal dalam mencegah kesalahan, kerusakan, dan kegagalan proses setelah implementasi. Berikutnya itu dilihat dari TOGAF. Dari segi pengertian TOGAF itu adalah The Open Group Architecture Framework. Ini merupakan kerangka kerja yang menyediakan metode terperinci dan alat pendukung untuk mengembangkan arsitektur enterprise. Ini merupakan definisi dari The Open Group tahun 2011, yang dimana berikutnya itu dilihat dalam Willy Silviana 2018. TOGAF itu memberikan metode yang detail tentang bagaimana membangun dan mengelola serta mengimplementasikan arsitektur enterprise dan sistem informasi yang disebut dengan ADM atau Architecture Development Method. Untuk TOGAF sendiri memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, menghubungkan konsep-konsep dunia nyata dengan sistem informasi. Yang kedua, digunakan untuk mengelompokkan informasi penting dalam perusahaan. Yang ketiga, memiliki peran dalam mengembangkan dan mengelola arsitektur enterprise melalui proses yang sistematis. Berikutnya, komponen utama TOGAF itu yang pertama ADM, di mana Architecture Development Method. Ini merupakan langkah-langkah pengembangan dari arsitektur perusahaan. Yang kedua itu ADM Guidelines and Technique, di mana ini merupakan petunjuk dan teknik untuk penerapan dari ADM. Yang ketiga, Arsitektur Content Framework, di mana ini merupakan content framework yang terdiri dari artefak dan deliverables. Oke, berikutnya Enterprise Continuum. Ini merupakan model referensi arsitektur TOGAF. Berikutnya Arsitektur Capability Framework, proses dan keahlian yang dibutuhkan agar arsitektur berfungsi dengan baik. Oke, untuk tahapannya yang pertama itu adalah preliminary phase, di mana menyiapkan kemampuan arsitektur, kustomisasi TOGAF, dan menetapkan prinsip-prinsip arsitektur. Yang kedua, fase A, arsitektur vision, mendefinisikan ruang lingkup visi arsitektur dan mendapatkan persetujuan dari stakeholder untuk memulai pengembangan arsitektur. Yang ketiga itu fase B, bisnis arsitektur. Sesuai dengan namanya bisnis arsitektur, jadi mengembangkan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang digunakan seperti UML, IDEF. Yang berikutnya adalah fase C, yang mana information system arsitektur, mengembangkan arsitektur sistem informasi untuk mencakup arsitektur data dan aplikasi. Fokusnya pada kebutuhan fungsi bisnis. Berikutnya itu fase D, teknologi arsitektur, untuk menentukan arsitektur teknologi yang mendukung arsitektur aplikasi dan data, di mana identifikasi perangkat keras dan lunak yang diperlukan. Berikutnya itu ada fase E, opportunities dan solution, untuk mengevaluasi dan memilih opsi implementasi. Berikutnya fase F, migration planning. Fase G, implementation governance. Fase H, architecture change management. Dan yang terakhir requirement management. Oke, ini bisa dilihat untuk gambar dari fase-fase dalam ADM, dimulai dari preliminary, arsitektur vision, business arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities and solution, migration planning, implementation governance, lalu arsitektur change management, yang dimana di tengah bisa dilihat requirement management. Oke, selanjutnya kepada pemateri berikutnya disilakan. Oke, selanjutnya itu definisi enterprise architecture. Jadi menurut The Open Group pada tahun 2011, enterprise dapat diartikan sebagai kumpulan organisasi yang memiliki kumpulan tujuan. Jadi enterprise dapat merupakan sebuah badan pemerintahan, sebuah koperasi, divisi, departemen, atau sebuah rantai organisasi yang berjalan secara geografis tetapi saling terkait oleh pemilikan. Lalu menurut Surendro pada tahun 2009, arsitektur adalah sebuah perencanaan yang diwujudkan
melalui model dan gambar dari bagian suatu komponen dengan berbagai sudut pandang. Jadi, arsitektur enterprise sendiri adalah pendekatan yang muncul untuk mengambil pengetahuan yang kompleks tentang organisasi dan teknologi. Jadi AI sendiri dipandang sebagai blueprint atau cetak biru untuk penempatan sumber daya yang optimal dan sesuai target dalam lingkungan teknologi informasi untuk mendukung kebutuhan bisnis. Next. Oke, selanjutnya itu komponen enterprise arsitektur. Terdapat 4 komponen. Yang pertama itu bisnis. Jadi arsitektur bisnis ini mendefinisikan strategi bisnis, tata kelola, organisasi, dan proses bisnis. Jadi arsitektur bisnis merupakan arsitektur yang menggambarkan strategi, maksud, fungsi, proses, informasi, dan aset bisnis untuk memberikan layanan bagi masyarakat, bisnis, serta pemerintah. Oke, yang kedua itu arsitektur data. Jadi arsitektur data ini juga sama dengan arsitektur informasi yang mendeskripsikan struktur dari satu organisasi, data logis dan fisik manajemen, aset dan data sumber daya. Arsitektur informasi mendefinisikan struktur informasi bagi organisasi berupa bisnis dan entitas data dan hubungan antar entitas yang diperlukan dalam mendukung proses bisnis. Yang ketiga itu arsitektur aplikasi. Jadi arsitektur aplikasi sendiri mendefinisikan jenis aplikasi utama yang diperlukan dalam mengelola data dan informasi yang telah didapatkan di arsitektur data tadi untuk mendukung fungsi bisnis enterprise. Lalu yang selanjutnya itu teknologi arsitektur. Jadi mendefinisikan platform teknologi yang diperlukan untuk menyediakan lingkungan yang mendukung aplikasi dalam mengelola data dan mendukung fungsi bisnis. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke materi. Baik, berikutnya itu adalah metode penelitian dari proyek yang kita angkat. Untuk bagian pertama akan dijelaskan kembali oleh saya. Untuk objek penelitian kami itu adalah ISEC Unan, yang dimana ISEC sendiri merupakan organisasi kepemimpinan yang telah tersebar di lebih dari 120 negara, dan salah satunya itu cabangnya ada di Universitas Andalas. Yang dimana untuk ISEC Unan sendiri itu memiliki banyak program seperti program Executive Leaders, Global Volunteer, dan lain-lain. Untuk ISEC Unan sendiri memiliki visi dan misi Evoke the Glory of ISEC Unan as a Leadership Organization. Yang dimana di sini pada visi tersebut menjelaskan bahwa ISEC Unan ini ingin memperkuat posisi organisasinya sebagai organisasi kepemimpinan. Di sini ISEC Unan juga ada beberapa misi. Yang pertama itu ada implementasi program yang bagus dan berdampak baik. Di mana pada misi ini ISEC Unan bertujuan untuk memberikan program-program yang bermutu dan bertujuan baik untuk para kaum pemuda. Yang kedua itu adalah implementasi standar keuangan dan standar baik untuk para anggota. Yang dimana di misi ini, yang dimana kita mengangkat sekali proyek yang kita angkat ini, yaitu di bagian rekrutmen, absensi, dan surat menyurat. Karena untuk mengimplementasi standar yang baik untuk anggota dengan mempermudah pekerjaan anggota bisa mengangkat misi dengan proyek yang kita angkat ini. Yang terakhir adalah implementasi CRM yang baik, yang dimana dari program-program atau proyek-proyek yang diangkat, ISEC Unan ini menerapkan proses CRM yang berfokus pada membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan pelanggan dan stakeholder. Untuk struktur organisasi pada ISEC Unan sendiri, di sini ada ketua umum atau local committee presiden dan 9 departemen. Namun untuk proyek kita memfokuskan pada 2 departemen, yaitu Departemen Talent Management dan Departemen Finance, Governance, dan Legal. Yang dimana kedua departemen tersebut yang bertanggung jawab untuk mengurus hal-hal terkait open recruitment yang di-handle oleh talent management, dan absensi dan surat menyurat yang di-handle oleh divisi finance, governance, dan legal. Untuk berikutnya, identifikasi stakeholder akan dijelaskan oleh materi berikutnya. Baik, selanjutnya itu identifikasi dari stakeholder.
terdapat 6 stakeholder yang memiliki pengaruh. Yang pertama itu anggota ISEC. Jadi anggota ISEC ini merupakan end user dari user yang mengisi absensi yang akan dibuat pada project ini. Lalu yang kedua itu divisi finance, governance, and legal. Jadi divisi ini memiliki tanggung jawab dalam surat menyurat serta rekap absensi dari sistem ini sendiri. Lalu yang ketiga itu ketua ISEC, di mana ketua ISEC merupakan pemimpin organisasi yang berperan sebagai keep satisfied dari project ini. Yang keempat itu divisi talent management, yang dimana divisi talent management ini bertanggung jawab dalam proses open recruitment dari pengurus sendiri. Lalu yang kelima itu IT support developer, tim pengembang yang akan membuat project ini, di mana anggotanya itu berupa tim kami, lalu calon anggota atau pendaftar sebagai end user dari open recruitment pengurus ISEC sendiri. Selanjutnya saya kembalikan ke pemateri. Oke, berikutnya adalah metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data ini ada beberapa metode yang kami gunakan. Yang pertama adalah wawancara secara mendalam dan juga terstruktur, di mana ini melibatkan pengurus dari ISEC UNAN sendiri, terutama anggota talent management departemen, yang dimana untuk departemen ini bertanggung jawab untuk open recruitment dan juga finance, governance, and legal department untuk bertanggung jawab dalam absensi dan juga surat menyurat. Fokus untuk aspek motivation, organization, dan juga function dalam bisnis arsitektur. Berikutnya untuk metode yang kedua adalah observasi partisipatif, di mana kami mengamati kegiatan sehari-hari pengurus ISEC UNAN untuk memahami dinamika organisasional dan interaksi antar anggota. Yang kedua, memberikan gambaran langsung tentang peran dan tanggung jawab dalam organisasi. Yang ketiga, analisis dokumen internal organisasi, di mana kami melakukan analisis dokumen resmi organisasi, termasuk kebijakan, struktur organisasi, dan dokumentasi lainnya yang memberikan pemahaman tentang prosedur dan juga kebijakan yang ada di ISEC UNAN sendiri. Berikutnya kami melakukan survei dan ataupun kuesioner, di mana kami menyebarkan survei kepada anggota ISEC UNAN untuk mendapatkan pandangan mereka tentang efisiensi dan juga bagaimana pandangan mereka terhadap efektivitas pengelolaan SDM, serta bagaimana persepsi terhadap teknologi informasi yang digunakan, dan juga menyediakan data kuantitatif yang dapat dianalisis secara statistik. Berikutnya, untuk metode analisis dokumen terkait. Kami menganalisis literatur terkait dengan penggunaan TOGAF ADM dalam konteks organisasi kemahasiswaan atau enterprise arsitektur di lingkungan pendidikan, dan juga menyediakan dasar teoritis dan pemahaman tentang implementasi TOGAF ADM. Berikutnya untuk metode penelitian. Untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis kebutuhan organisasi dan perancangan solusi teknologi informasi yang terintegrasi, di mana pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang proses bisnis, kebutuhan SDM, dan dinamika organisasi ISEC UNAN. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang proses bisnis, kebutuhan SDM, dan dinamika organisasi ISEC UNAN. Ini juga melibatkan analisis secara mendalam untuk menyelidiki aspek-aspek yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, di mana untuk subjek penelitian ini adalah utamanya adalah ISEC Universitas Andalas atau ISEC UNAN. Jadi untuk dengan fokus pada struktur organisasinya, proses bisnis, dan kebutuhan SDM untuk memahami kerangka dasar dari organisasinya. Lalu teknik pengumpulan data. Data yang akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam terstruktur dengan pengurus ISEC UNAN, khususnya anggota talent management departemen untuk open recruitment dan finance, governance, and legal department untuk absensi dan juga surat menyurat. Selain itu, dilihat dari analisis data, di mana pengembangan enterprise arsitektur akan mengikuti pendekatan TOGAF ADM, di mana fase-fase dari TOGAF ADM yaitu preliminary, arsitektur vision, bisnis arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities and solution, migration planning, dan arsitektur change management akan dijalankan secara sistematis untuk merancang sistem yang terintegrasi dan juga terkoordinasi. Berikutnya penyusunan roadmap aplikasi, di mana roadmap aplikasi ini akan disusun sebagai panduan strategis yang melibatkan penyelarasan setiap fase pengembangan enterprise arsitektur dengan fokus pada
penyuratan, online recruitment atau OR, dan sistem absensi, di mana dokumen ini akan mencakup rekomendasi implementasi, tahapan proyek, serta evaluasi dampak terhadap kinerja organisasi. Oke, berikutnya diserahkan ke pemateri berikutnya. Selanjutnya yaitu flowchart dalam penelitian kami. Yang pertama yaitu mulai dan selanjutnya dilakukan identifikasi aspek bisnis arsitektur, di mana di sini diidentifikasi elemen-elemen dari bisnis arsitektur mencakup motivasi, struktur organisasi, dan fungsi. Nah, tujuan langkah ini untuk memahami fondasi bisnis serta susunan organisasi dari AIESEC Universitas Andalas. Nah, selanjutnya yaitu wawancara yang mendalam secara terstruktur, di mana dilakukan untuk menggali informasi lebih lanjut terkait motivasi, struktur organisasi, dan fungsi yang sudah teridentifikasi sebelumnya. Nah, pedoman wawancara digunakan untuk membantu kami dalam merumuskan pertanyaan yang sesuai dan memastikan fokus tetap pada topik yang ditargetkan. Selanjutnya yaitu analisis data wawancara dan dokumen internal, di mana di sini proses ini melibatkan checklist observasi dan peninjauan dokumen internal untuk memverifikasi serta mendukung data yang dikumpulkan. Analisis ini penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang kondisi internal organisasi. Selanjutnya yaitu identifikasi aspek-aspek information system arsitektur. Nah, di langkah ini diidentifikasi aspek-aspek informasi sistem arsitekturnya, terutama terkait data dan aplikasi arsitektur. Dalam proses ini dilakukan observasi partisipatif dan analisis dokumen internal dengan memanfaatkan checklist observasi dan pemeriksaan dokumen. Selanjutnya yaitu identifikasi aspek-aspek teknologi arsitektur, di mana di sini identifikasi mencakup platform service, logical teknologi komponen, dan physical teknologi komponen. Untuk mendukung langkah ini dilakukan analisis terhadap dokumen teknis serta evaluasi terhadap teknologi informasi yang digunakan dalam organisasi. Yang selanjutnya yaitu penyusunan roadmap aplikasi, di mana penyusunan roadmap aplikasi ini melibatkan penggunaan kuesioner roadmap dan template roadmap untuk menyusun panduan strategis berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Nah, roadmap ini memberikan arahan tentang implementasi, tahapan proyek, serta evaluasi dampak terhadap kinerja organisasi. Selanjutnya saya kembalikan ke materi. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari proyek yang telah kami buat. Yang pertama itu adalah fase plenary, yang dimana akan dijelaskan oleh Nadia. Karena Nadia dipersilakan. Baik, selanjutnya itu yang pertama ada fase preliminary. Jadi pada fase preliminary ini ditentukan ruang lingkup operasional. Jadi di sini ruang lingkupnya hanya pada AIESEC di Universitas Andalas sendiri. Dan batasan aspek yang diperhatikan pada pengelolaan organisasi itu yang pertama itu kegiatan surat menyurat, yang kedua itu pengelolaan absensi, dan yang ketiga itu pengelolaan open recruitment. Yang kedua itu menentukan tim arsitektur dan organisasi. Jadi pihak AIESEC UNAN akan berperan dalam memberikan informasi terkait proses bisnis yang saat ini berjalan, sementara peneliti akan menyusun rancangan usulan perbaikan terhadap proses bisnis tersebut. Lalu yang ketiga itu menentukan framework arsitektur. Jadi framework yang digunakan adalah TOGAF ADM, di mana TOGAF ini merupakan kerangka kerja untuk mengembangkan arsitektur perusahaan. Jadi TOGAF ini memungkinkan arsitek dan pemangku kepentingan atau stakeholder perusahaan untuk merancang, mengevaluasi, dan membangun arsitektur perusahaan yang fleksibel dan terintegrasi bagi sebuah organisasi. Selanjutnya saya kembalikan ke pemateri. Oke, berikutnya pada pembahasan menentukan framework arsitektur. Nah, jadi untuk framework arsitektur yang digunakan adalah TOGAF ADM. Jadi dilihat dari segi definisi dulu, apa itu TOGAF? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, TOGAF merupakan Technical Open Group Architecture Framework, adalah kerangka kerja untuk mengembangkan arsitektur perusahaan, di mana membantu arsitek dan juga pemangku kepentingan dalam merancang, mengevaluasi, dan membangun arsitektur yang fleksibel dan terintegrasi. Selanjutnya berbasis pada metode Architectural Development Method atau ADM, yang dimana TOGAF ADM sendiri terdiri dari 9 fase. Yang pertama adalah preliminary analysis, architecture vision, business arsitektur, information system arsitektur, teknologi
arsitektur, opportunities and solutions, migration planning, implementation governance, and arsitektur change management. Untuk prinsip-prinsip arsitektur enterprise, jadi prinsip-prinsip yang dapat digunakan pada tahap awal pembangunan arsitektur enterprise adalah prinsip yang memiliki sifat umum, namun memiliki kaitan dengan enterprise yang akan dikembangkan. Untuk prinsip-prinsip tersebut adalah seperti pemerataan penggunaan teknologi informasi, penerapan perangkat lunak open source, modularisasi komponen-komponen sistem, penggunaan sistem sumber data bersama. Berikutnya adalah prinsipal katalog. Jadi bisa dilihat pada tabel ini. Yang pertama adalah prinsip bisnis. Prinsip bisnis ini adalah arsitektur yang dibuat harus sesuai dengan tujuan, aktivitas, serta tugas pokok dan juga fungsi yang ada pada ISEC UNAN. Lalu prinsip aplikasi harus user friendly sehingga user itu yang menggunakan tidak kesulitan dalam menggunakan sehingga user dapat fokus ketika melakukan tugasnya. Lalu prinsip data harus dapat diakses dan terjamin keamanannya, serta untuk datanya selalu real time. Untuk data hanya bisa diakses oleh user yang berhak. Dan berikutnya adalah prinsip teknologi, di mana menggunakan software, hardware, dan platform yang diselaraskan dengan database untuk mencegah terjadinya kegagalan sinkronisasi data dengan teknologi yang digunakan. Berikutnya saya kembalikan kepada pemateri. Baik, untuk berikutnya adalah identifikasi 5W1H dari proyek kami. Yang pertama itu adalah what, yang dimana what atau apa yang kita buat ini adalah sistem pengelolaan absensi, pengelolaan rekrutmen, dan pengelolaan surat menyurat pada ISEC UNAN, yang dimana itu berkelanjutan ke who, yang itu siapa objek penelitian kita yaitu ISEC in Universitas Andalas. Kapan atau when untuk pengembangannya kami mulai timelinenya itu dari 1 November 2024. Dan untuk where atau di mananya itu sekretariat Universitas Andalas, ISEC in Universitas Andalas yang terletak di pusat kegiatan mahasiswa Universitas Andalas. Untuk why atau kenapa adalah untuk meningkatkan efektivitas atau pengelolaan absensi, yang mana pada saat ini untuk pengelolaan absensi piket masih menggunakan Google Forms. Lalu meningkatkan dalam proses surat menyurat sehingga proses surat menyurat lebih terotomisasi, dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan rekrutmen dikarenakan pada saat ini hanya menggunakan Google Tools dan tidak ada integrasi dan penjelasan pencatatannya dari periode ke periode. Yang terakhir adalah how atau bagaimana, yang dimana how-nya ini adalah perancangan suatu sistem arsitektur enterprise yang dibuat menggunakan framework TOGAF ADM. Berikutnya itu ada requirement management, yang dimana requirement management itu adalah pengembangan enterprise arsitektur yang sesuai dengan kebutuhan bisnis agar tercapai tujuan tercapai. Udah aja lah, ya sama deh. Lanjut aja. Aku yang susah makan-makannya. Berikutnya adalah requirement management, yang dimana requirement management pada project ini adalah pengembangan enterprise arsitektur yang sesuai dengan kebutuhan bisnis agar tercapainya tujuan organisasi. Skenario bisnis menjadi sumber daya yang harus dikembangkan pada tahap ini agar bisnis proses, organization issue, dan solusi aktivitas tercapai. Baik, kemudian ada value chain analysis, yang dimana dalam value chain analysis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada support activities. Dalam support activities yang pertama itu ada firm infrastruktur. Secara umum, kegiatan infrastruktur mendukung seluruh rantai kegiatan yang menghasilkan nilai, yang dimana ini fokuskan kepada pengoperasian infrastruktur, company culture, dan hal-hal lain yang dihandle oleh inti dari organisasi tersebut. Pada kasus ini, inti dari organisasi tersebut adalah local community president, talent management, dan finance governance dan legal. Yang kedua ada human resource management, yang dimana manajemen sumber daya ini diperlukan untuk mengelola sumber daya manusia dalam suatu organisasi yang bertugas untuk melatih anggota yang sudah ada dan merekrut anggota baru yang sesuai dengan kebutuhan dari organisasi tersebut. Pada ISEC UNAN sendiri, ini berfokus pada Departemen Talent Management yang dimana bertanggung jawab untuk melakukan rekrutmen pada anggota baru ISEC UNAN.
Yang ketiga ada technological development, yang dimana technological development ini berfokus kepada pengembangan teknologi yang akan dibuat oleh organisasi tersebut. Yang terakhir ada procurement, yang dimana procurement ini berarti mengadakan pengadaan manual dan manajemen peralatan, formulir, dan kebutuhan lainnya yang serasa diperlukan dalam proyek ini. Yang kedua ada primary activities. Yang pertama ada inbound logistics, yang dimana inbound logistics ini merupakan logistik yang dari pihak eksternal yang masuk ke dalam kita, yang dimana itu kita menyiapkan dokumen persyaratan pendaftaran rekrutmen, menerima dokumen persyaratan rekrutmen dari calon pendaftar, mengevaluasi dokumen persyaratan rekrutmen dari pendaftar juga, dan tentunya dalam proses surat menyurat ada surat masuk dan surat yang keluar. Yang kedua itu ada operations, yang dimana untuk proses rekrutmen sendiri, operations ini mencakup menyusun jadwal seleksi rekrutmen, melakukan seleksi administrasi, melakukan wawancara, dan menentukan hasil seleksi kepada pendaftar. Untuk proses seleksi dan surat menyurat, dalam fase operation ini melaksanakan kegiatan dan penerimaan dan pengantaran surat secara offline. Berikutnya itu ada outbound logistics atau logistik yang arahnya keluar, yang dimana di sini mencakup menyiapkan dokumen keputusan hasil seleksi kepada para pendaftar, mengumumkan keputusan hasil seleksi rekrutmen kepada pendaftar, dan merekapkan absensi secara manual. Kemudian ada marketing dan sales, yang dimana marketing dan sales ini berfokus kepada menyebarluaskan informasi terkait rekrutmen, membuat materi promosi kepada rekrutmen, dan memberitahu layanan per surat dan menyurat dan absensi kepada anggota yang ada. Yang terakhir itu ada service, yang dimana service ini memberikan pelayanan informasi terkait rekrutmen dan memberikan pelayanan informasi terkait absensi dan surat menyurat. Baik, sekian, dikembalikan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu organisasi isunya yang dimana ISEC Universitas Andalas ini menghadapi tantangan dalam efisiensi operasional, terutama pada pengelolaan surat, absensi, dan rekrutmen anggota yang tidak terintegrasi. Nah, kurangnya sistem informasi yang efisien ini menghambat kualitas SDM dan kinerja organisasi. Untuk mengatasi ini, diperlukannya enterprise arsitektur yang menjelaskan visi arsitektur dengan teknologi informasi yang tepat, sehingga ISEC Unan dapat meningkatkan efisiensi dan mencapai tujuan organisasi secara lebih efektif. Selanjutnya yaitu aktivisi solusi. Nah, dari permasalahan sebelumnya, di mana itu ISEC Unan ini menghadapi masalah dalam pengelolaan rekrutmen, surat menyurat, dan absensi anggota. Nah, untuk mengatasinya tersebut, diusulkan pengembangan sistem open recruitment yang mengintegrasikan seluruh tahapan rekrutmen secara digital, memudahkan seleksi pelamar, dan menyimpan data secara terpusat. Solusi lainnya adalah penerapan platform digital untuk pengelolaan surat menyurat guna meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kehilangan dokumen. Selanjutnya yaitu sistem manajemen absensi yang berbasis web atau mobile juga diusulkan agar anggota dapat mencatat kehadiran dengan mudah, sementara pengurus dapat memantau partisipasi anggota secara real time. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri. Baiklah, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan fase arsitektur vision. Nah, pada fase arsitektur vision ini adalah tahapan awal dalam kerangka kerja TOGAF, yang mana ini berfokus pada penyelarasan visi arsitektur dengan tujuan strategis organisasi. Jadi dalam arsitektur vision ini itu mempunyai 3 output. Yang pertama itu adalah visi arsitektur bisnis, lalu yang kedua visi arsitektur data, dan yang terakhir itu adalah visi arsitektur aplikasi. Nah, pada visi arsitektur bisnis ini, visinya yaitu untuk proses surat menyurat absensi dan rekrutmen pada ISEC Unan itu menciptakan manajemen proses yang terotomasi dan terintegrasi dalam satu sistem yang mendukung pengelolaan surat menyurat, absensi, dan juga rekrutmen di ISEC Unan. Nah, misinya itu adalah untuk memperdayakan pemuda melalui pengelolaan sistem yang efisien dan terintegrasi yang mendukung kegiatan surat menyurat, pengelolaan absensi, serta rekrutmen secara profesional. Jadi sistem ini akan memfasilitasi pengembangan kepemimpinan yang kami percaya adalah solusi fundamental dan dapat dikembangkan pada setiap individu. Nah, strategi pencapaian visinya itu ada 2. Yang mana pertama itu adalah menetapkan target
dari arsitektur bisnis itu sendiri. Dan yang kedua itu adalah memberikan pengarahan kepada manajemen yang mengelola proses bisnis di ISEC Unan ini. Nah, selanjutnya adalah visi arsitektur data, yang mana visinya itu adalah untuk menciptakan proses bisnis yang terkomputerisasi dengan baik dan cepat, juga mendukung efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Selanjutnya misinya di sini ada dua, yaitu pertama menjadikan data yang ada pada sistem informasi surat menyurat, absensi dan rekrutmen jadi data yang tervalidasi, aman dan juga terpercaya. Nah, kedua itu adalah membuat data menjadi lebih cepat diolah dan dapat digunakan oleh seluruh pengurus di ISEC Unan. Strategi pencapaian visi misinya itu ada dua. Pertama itu membentuk target dari arsitektur data itu sendiri, dan yang kedua adalah memberikan pengarahan terhadap manajemen yang mengurus proses bisnis pada organisasi ISEC Unan. Jadi di sini kita memberitahu bahwa betapa pentingnya sebuah data untuk diolah lebih lanjut. Nah, selanjutnya adalah visi arsitektur aplikasi, di mana visinya itu adalah untuk mengubah proses bisnis yang sebelumnya menggunakan metode konvensional menjadi aplikasi atau sistem informasi yang terkomputerisasi, yang berjalan dengan cepat dan juga efisien. Nah, misinya itu adalah membangun aplikasi sistem informasi yang sesuai dengan proses bisnis awal, surat menyurat, absensi dan juga rekrutmen. Nah, strategi pencapaian visinya itu ada 3. Yang pertama adalah membentuk target dari arsitektur aplikasi yang akan dibuat. Lalu yang kedua adalah membuat dokumentasi atau laporan perkembangan aplikasi sistem informasi yang dibuat. Dan yang terakhir itu adalah melakukan testing atau uji coba terhadap sistem informasi yang akan digunakan. Selanjutnya adalah tujuan bisnisnya. Tujuan bisnisnya ini untuk menjadikan ISEC Unan sebagai organisasi yang memiliki sistem yang terintegrasi dan berjalan dengan cepat, khususnya dalam bidang surat menyurat, absensi dan juga rekrutmen. Nah, dengan mengimplementasikan sistem yang terkomputerisasi, ISEC Unan diharapkan akan mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi terkini, sehingga dapat membantu pengurus dalam manajemen ketiga aspek tersebut secara efektif dan juga efisien. Lalu next adalah selanjutnya sasaran bisnisnya, itu ada 3, yang mana pertama itu adalah menggunakan sistem informasi surat menyurat, absensi dan rekrutmen secara optimal, lalu juga melakukan pengembangan terus-menerus terhadap sistem informasi yang telah ada, dan yang terakhir itu adalah melakukan promosi dan kegiatan yang menarik untuk memperkenalkan ISEC Unan ini kepada mahasiswa Unan, khususnya untuk rekrutmennya. Nah, selanjutnya adalah ruang lingkup, di mana di sini kita melakukan pemodelan enterprise arsitektur yang mana mencakup 3, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi dan juga arsitektur teknologi, yang mana sistem informasi, surat menyurat, absensi dan rekrutmen ini ada di ISEC Unan. Selanjutnya adalah stakeholders yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Nadia tadi. Itu ada 6, yaitu pertama adalah anggota ISEC, divisi Finance Governance and Legal, ketua ISEC, divisi talent management, IT support atau developernya, dan juga calon anggota atau calon pendaftarnya. Baiklah, materi selanjutnya disampaikan oleh materi berikutnya. Baik, selanjutnya itu fase bisnis arsitektur. Jadi, bisnis arsitektur ini merupakan salah satu fase yang penting dalam siklus ADM pada TOGAF. Jadi, fase ini berfokus pada pemahaman dan dokumentasi konteks bisnis dan strategi organisasi. Jadi, terdapat beberapa artefak di sini. Yang pertama itu organization actor atau katalog, yang kedua itu driver goal objective katalog, yang ketiga itu role katalog, keempat business function or service katalog, yang kelima itu proses event control produk, yang keenam itu proses bisnis yang berjalan, dan yang terakhir itu proses bisnis yang diusulkan. Jadi yang pertama itu organization actor katalog. Jadi terdapat beberapa katalog. Yang pertama itu local committee presiden, yang kedua itu divisi talent management, yang ketiga itu divisi finance, governance and legal, yang keempat itu anggota ISEC, dan yang kelima itu calon anggota ISEC atau pendaftar.
Selanjutnya itu driver goal objective katalog. Jadi di mana di sini driver goal objective katalog ini merupakan katalog yang berisi faktor pendorong, drivers, tujuan, goals, dan sasaran objektif dalam suatu organisasi. Katalog ini membantu memetakan hubungan antara kebutuhan bisnis, motivasi organisasi, dan solusi teknologi yang diusulkan. Di berikut pada proyek ini merupakan katalog driver goal objektif. Oke. Yang pertama, driver yang pertama itu tidak efisiennya proses serta pengelolaan surat menyurat. Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi proses serta pengelolaan surat menyurat. Dan objektif atau sasaran sendiri itu ada dua. Yang pertama itu mengimplementasikan sistem manajemen surat yang terintegrasi, lalu itu mempercepat pengiriman surat. Oke, yang kedua, drivernya itu tidak efisiensinya proses absensi yang ada sekarang. Jadi tujuan dilakukannya sistem ini itu untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan absensi, dan sasarannya itu yang pertama itu mengimplementasikan sistem absensi yang terintegrasi dan mempermudah akses dan laporan data kehadiran. Selanjutnya itu drivernya peningkatan proses rekrutmen pengurus ISEC. Jadi di sini tujuan dilakukannya tuh untuk efektivitas pengelolaan rekrutmen anggota baru, dan sasarannya itu menggunakan platform pendaftaran online untuk mempermudah pendaftaran serta meningkatkan transparansi dan objektivitas dalam proses seleksi. Selanjutnya saya kembalikan ke pembahasan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai role katalog. Nah, role katalog adalah dari peran aktif yang dimainkan oleh masing-masing pemangku kepentingan, di mana ini merupakan daftar yang memudahkan dalam mendeskripsikan aktivitas dan juga tanggung jawab. Nah, berikut bisa dilihat pada tabel yang dimana menjelaskan role katalog dari ISEC UNAN. Yang pertama adalah Local Commit President atau LCP, yang dimana role-nya itu mengatur, memimpin, dan mengawasi seluruh kegiatan operasional serta strategis ISEC di level komite lokal. Lalu ada Divisi Talent Management, di mana bertanggung jawab dalam merancang dan menjalankan proses rekrutmen anggota baru ISEC. Berikutnya ada Divisi Finance, Governance, dan Legal, di mana bertanggung jawab atas manajemen keuangan, pengelolaan tata kelola organisasi, serta memastikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh ISEC sesuai dengan regulasi yang berlaku. Lalu FGL juga mengelola administrasi organisasi termasuk mendata keanggotaan, mengelola surat menyurat, dan mengatur jadwal dari piket. Berikutnya itu anggota ISEC sendiri, yang dimana melaksanakan tugas-tugas operasional sesuai dengan divisi ataupun proyek yang diikuti. Lalu ada calon anggota ISEC atau pendaftar, di mana calon anggota ISEC ini juga dikenal sebagai pendaftar yang nantinya mengikuti seluruh proses seleksi yang telah ditetapkan oleh Divisi Talent Management. Oke, berikutnya itu ada Business Function atau Service Katalog, di mana bisa dilihat pada tabel ini, yang dimana organisasinya itu adalah ISEC UNAN. Untuk aktivitinya pengelolaan surat menyurat, yang dimana business function dari surat menyurat manajemen, business service-nya itu physical and digital mail handling, IS service-nya document management feature system. Lalu untuk pengelolaan absensi, di sini untuk business function-nya itu attendance management, untuk business service-nya itu attendance tracking for members, lalu ada IS service-nya attendance management feature system. Untuk pengelolaan rekrutmen itu dari business function-nya itu recruitment management, lalu ada business service-nya online registration, interview, and evaluation, lalu IS service-nya recruitment feature system. Berikutnya ada proses event control or product, di mana ini adalah katalog yang mencantumkan proses bisnis itu terus ada peristiwa atau event, ada kontrol, dan produk yang relevan dalam suatu konteks bisnis. Berikut bisa dilihat pada tabel ini. Yang pertama pada proses pengelolaan surat menyurat, di mana eventnya itu mengelola surat masuk, pengelolaan surat keluar, pencatatan dan pengarsipan. Lalu jika untuk di kontrolnya, verifikasi dokumen surat masuk, persetujuan surat keluar, audit dan monitoring surat, dan untuk produknya surat masuk, surat keluar, arsip dokumen surat. Berikutnya pada proses pengelolaan absensi, yang menjadi eventnya itu pendaftaran kehadiran anggota, pengelolaan data kehadiran, pembuatan laporan, dan untuk kontrolnya itu verifikasi kehadiran anggota, monitoring ketidakhadiran, verifikasi laporan kehadiran, dan untuk produknya itu daftar hadir anggota,
laporan kehadiran, laporan absensi. Berikutnya pada proses pengolahan rekrutmen, di mana untuk eventnya itu pendaftaran calon anggota, pelaksanaan wawancara, pengumuman, dan untuk kontrolnya verifikasi dokumen pendaftaran, koordinasi wawancara, dan koordinasi yang terkait dengan pengolahan rekrutmen tadi di segi pengumuman. Berikutnya untuk produk, itu calon pengurus yang terdaftar, hasil wawancara, dan nilai akumulasi serta rekomendasi serta hasil dari rekrutmen tadi. Oke, berikutnya saya kembalikan kepada pemateri yang membahas proses bisnis surat menyurat. Baik, berikutnya itu adalah BPMN atau Business Process Modeling Notation. Di mana di sini saya akan menjelaskan pertama tentang BPMN, proses surat menyurat. Di yang pertama adalah surat menyurat yang sedang berjalan. Jadi di sini merupakan proses yang sedang berjalan, yang dimana di awalnya itu dari ada peminjam dan divisi finance governance legal, kita membuat surat untuk peminta suratnya itu membuat surat, mengupload ke Google Forms. Setelah itu konfirmasi kepada penanggung jawab surat menyurat, lalu dari divisi penanggung jawab di divisi FGL itu melakukan pemeriksaan, dan jika ada revisi maka pembuat surat merevisi suratnya dan kembali lagi ke konfirmasi kepada penanggung jawab. Tapi jika tidak ada revisi dari suratnya, itu divisi FGL memberikan nomor pada surat, merekap surat pada Google Drive, dan kemudian surat setiap digunakan oleh peminjam oleh peminta surat. Kemudian untuk proses bisnis yang kami usulkan menggunakan sistem itu ada mulainya menggunakan dari pembuat surat itu membuat suatu surat yang dimana kemudian akan di-upload kepada sistem yang dikembangkan. Kemudian dari sistem tersebut memberikan notifikasi kepada penanggung jawab di divisi FGL bahwa ada surat yang masuk, dan divisi FGL melakukan pemeriksaan pada surat yang di-upload. Kemudian jika ada revisi, maka pembuat surat melakukan revisi dan kembali lagi menguploadnya kepada sistem, dan sistem akan memberikan notifikasi bahwa suratnya perlu direvisi. Setelah direvisi, setelah di-upload kembali akan diberikan notifikasi kembali kepada kepada penanggung jawab di divisi FGL untuk memeriksa suratnya kembali, dan jika sudah benar maka akan memberikan nomor surat dan merekap surat yang ada ke dalam database sistem. Kemudian memberikan konfirmasi bahwa surat sudah bisa digunakan melalui sistem, dan yang terakhir adalah surat siap digunakan sebagaimana mestinya. Baik, itu merupakan penjelasan tentang BPMN surat menyurat. Kemudian adalah BPMN yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Next, selanjutnya yaitu BPMN untuk absensi yang sedang berjalan, di mana aktornya di sini penanggung jawab dan anggota. Dimulai dengan anggota mengunggah KRS ke Google Form. Ya, lalu penanggung jawab mengumpulkan KRS dari Google Form dan memproses jadwal tiket. Jika jadwal sudah sesuai dengan jadwal kuliah, maka penanggung jawab membuat jadwal tiket. Jika tidak, akan melakukan pemrosesan ulang kembali untuk jadwal tiket tersebut. Selanjutnya, anggota akan menerima jadwal tiket melalui WhatsApp dan email, lalu melakukan piket sesuai jadwal yang telah ditentukan, dan mengisi absensi melalui Google Form setelah selesai piket. Lalu penanggung jawab melakukan rekap data absensi dan membuat laporan rekap absensi untuk evaluasi kepatuhan anggota untuk berikutnya. Nah, untuk proses bisnis absensi yang diusulkan, di mana aktornya di sini bertambah itu menjadi sistem, dimulai dengan anggota mengisi jadwal kuliah disertai mengupload bukti KRS, lalu menyimpan jadwal kuliah. Nah, sistem akan memasukkannya ke dalam database. Lalu sistem akan memproses jadwal tiket yang diambil dari database, lalu membuat jadwal tiket. Selanjutnya anggota akan menerima notifikasi jadwal tiket dan melakukan check-in dan check-out melalui aplikasi untuk pelaksanaan piket.
Selanjutnya, sistem akan mencatat waktu kehadiran secara real time dan merekap data absensi dan kehadiran. Nah, penanggung jawab akan mengakses data rekap absensi yang dari database tadi, lalu mengekspor laporan absensi untuk evaluasi dan pelaporan berikutnya. Lalu saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan BPMN rekrutmen yang sedang berjalan terlebih dahulu. Jadi pertama di sini anggota itu akan mengisi Google Form pendaftaran yang mana menghasilkan formulir pendaftaran. Lalu selanjutnya Departemen Talent Management akan menilai berkas pendaftaran yang diserahkan oleh pendaftar tadi. Lalu nantinya pendaftar akan menghadiri acara, di mana acara tersebut adalah Youth Today. Lalu selanjutnya Departemen Talent Management akan mengumumkan peserta yang lulus pada tahap pertama. Nah, jika tidak lulus nantinya akan langsung selesai prosesnya. Nah, kalau misalnya dia lulus, maka pendaftar akan mengikuti acara leadership group discussion. Nah, di sini pada acara tersebut nantinya aktor penilai dari LGD tadi akan menilai partisipasi dan kontribusi dari pendaftar. Nah, setelah itu nanti Departemen Talent Management akan mengumumkan peserta yang lulus pada tahap kedua. Jika tidak lulus, maka proses akan selesai, dan jika lulus, nantinya peserta akan melakukan tahap selanjutnya, yaitu tahap wawancara. Nah, di sini pada penilai wawancara itu akan mengajukan pertanyaan wawancara dan mengevaluasi pendaftar. Nah, selanjutnya itu presidium akan melakukan wawancara akhir dengan pendaftar. Nah, di sini divisi talent manajemen akan mengumumkan peserta yang lulus pada tahap wawancara untuk melalui email. Selanjutnya di sini adalah proses bisnis rekrutmen yang kami usulkan. Itu pertama, pendaftar akan mengisi formulir pendaftaran secara online di platform rekrutmen kami. Nah, selanjutnya pendaftar akan mengunggah dokumen-dokumen dalam sistem, yang mana pada kedua proses tersebut akan disimpan ke dalam database sistem. Nah, selanjutnya Departemen Talent Management akan menilai berkas pendaftaran yang dikirimkan. Di situ juga nanti akan disimpan di dalam database. Lalu pendaftar nantinya akan menghadiri acara Youth Today. Dan juga Departemen Talent Management akan mengumumkan peserta lulus tahap pertama ke dalam sistem, yang mana akan disimpan di dalam database. Nah, di sini ada gateway yang mana kalau misalnya dia nggak lulus, dia akan proses tersebut akan langsung selesai. Kalau misalnya dia lulus, nantinya peserta akan mengikuti leadership group discussion atau LGD tadi. Lalu penilai dari LGD ini akan menilai partisipasi dan kontribusi pendaftar dalam LGD dalam sistem, yang nantinya akan disimpan di dalam database. Lalu selanjutnya divisi talent management akan mengumumkan peserta yang lulus pada tahap kedua dalam sistem, yang mana itu juga disimpan di dalam database. Di sini ada gateway, dimana kalau misalnya dia nggak lulus, prosesnya akan selesai. Kalau misalnya dia lulus, maka pendaftar akan mengikuti wawancara yang dijadwalkan melalui sistem tadi. Nah, di sini pada panel wawancara atau orang yang mewawancaranya itu akan mengajukan pertanyaan dan memasukkan hasil wawancara ke dalam sistem secara digital. Di sini presidium akan melakukan wawancara akhir dengan pendaftar dan memberikan penilaian dalam sistem, yang mana akan disimpan ke dalam database. Selanjutnya pendaftar nantinya, divisi talent manajemen nantinya akan mengumumkan hasil secara terpusat di dalam aplikasi. Proses selesai. Baiklah, dikembalikan kepada moderator.
Baik, dengan selesainya penjelasan BPMN tadi, selesai pula presentasi kami pada kesempatan kali ini. Maka kesimpulan yang bisa diambil dari presentasi kami adalah yang pertama menghasilkan suatu dokumen perencanaan enterprise arsitek pada Isaac Unan. Yang kedua adalah menghasilkan blueprint IT yang berupa contoh metamodel yang di dalamnya menjelaskan layanan bisnis yang akan dibuat. Yang ketiga adalah menghasilkan rancangan arsitektur, dan yang terakhir adalah menghasilkan roadmap aplikasi yang mendukung proses bisnis, open recruitment, surat menyurat, dan absensi pada Isaac Unan. Maka sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon maaf, dan jika teman-teman ada pertanyaan bisa dimasukkan ke dalam kolom komentar. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.